Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya, Bapak Ibu semuanya. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Sebelumnya, ada yang mau memimpin tidak? Monggo, Pak Saifa. Ibu aja, Bu. Ibu aja langsung. Oke. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa sebelum belajar ya. Kita bacakan doa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mulai Pak Yana. Oke, marilah kita belajar tentang pemrograman program sekolah penggerak. Di sini di dalam program sekolah penggerak ada garis besarnya yaitu asesmen diagnostik program sekolah penggerak. Asesmen secara umum mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengkondisikan awal siswa. Asesmen diagnostik dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, asesmen diagnostik non-kognitif. Yang kedua, asesmen diagnostik kognitif. Dalam pembagian dua ini, masing-masing ada tujuannya. Asesmen diagnostik non-kognitif, tujuan asesmennya adalah satu, psikologis dan sosial emosi. Dua, aktivitas belajar di rumah. Yang ketiga, kondisi keluarga dan pergaulan. Keempat, gaya belajar, karakter, minat. Tahapan asesmen diagnostik non-kognitif dibagi menjadi tiga bagian, yaitu satu, persiapan, dua, pelaksanaan, yang ketiga adalah tindak lanjut. Dari dua tujuan tadi ada contoh-contoh berikutnya, yaitu contoh kegiatan persiapan non-kognitif. Satu, alat bantu gambar yang mewakili emosi, yaitu perpaduan seperti A, apa yang sedang kamu rasakan saat ini, dan B, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah. Yang kedua, daftar pertanyaan aktivitas siswa. Pertanyaan yang pertama adalah, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Yang kedua, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Yang ketiga adalah, apa harapanmu? Next. Terus mana-mana. Nah, di sini ada contoh pelaksanaan asesmen non-kognitif. Dengan meminta siswa mengekspresikan perasaan selama belajar di rumah dan menjelaskan aktivitasnya seperti satu, bercerita, dua, menulis, yang ketiga adalah menggambar. Ada contoh tindak lanjut, mengidentifikasi dengan ekspresi, dengan emosi, atau negatif, ajak diskusi, empat mata. Dua, menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan secara serta kepada orang tua atau jika diperlukan. Yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen kognitif
pembelajaran. Next. Berikutnya, asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan. Bisa berkala ya. Di sini ada 3 macam. Pada awal pembelajaran, pada akhir pembelajaran, dan membahas tentang topik di waktu lain. Nah, bahwa perlu diingat, guru memberikan pelajaran pada siswa harus menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan mengejar materi, namun pembelajarannya. Asesmen diagnostik berupa asesmen formatif dan asesmen formatif. Adapun tahap melaksanakannya, tahapan kognitif, tahapan asesmen diagnostik kognitif dibagi menjadi 3, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan diagnosis dan tindak lanjut. Next. Oke. Contoh kegiatannya. Contoh kegiatannya persiapan dalam pelaksanaan, ini juga ada pembagiannya masing-masing. Yang pertama adalah buat jadwal pelaksanaan asesmen. Yang kedua, identifikasi materi asesmen. Yang ketiga, susun pertanyaan sederhana. Seperti A, 2 pertanyaan sesuai kelas. Kedua, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya. Yang ketiga, 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya. Contoh kegiatan tindak lanjut. Seperti A, mengolah hasil asesmen, buat penilaian berdasarkan kategori hitung rata-rata kelas. B, membagi siswa menjadi 3 kelompok, yaitu siswa dengan nilai rata-rata kelas. Yang kedua adalah siswa dengan nilai di bawah rata-rata. Yang ketiga, siswa dengan nilai di atas rata-rata. C, lakukan penilaian pembelajaran. D, ulangin proses diagnosis. Asesmen formatif yaitu dengan bentuk yang valid sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. Next. Dalam asesmen diagnosa merupakan bagian dari program sekolah penggerak sumber unit modul BINTEK PSI kurikulum Kemendikbud 2021. Terima kasih, demikianlah Bapak Ibu semuanya. Mohon diberikan pemasukan dan tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.